Acer belum lama ini baru saja mengupgrade line-up gaming mereka dengan menghadirkan model-model refresh dan redesign dilengkapi oleh Intel Core 12 Gen prosesor. Salah satunya adalah si Predator Helios 300 ini, yang tampil dengan desain baru yang makin gahar juga. Halo Gubers Ferry di sini. Inilah review dari Predator Helios 300 terbaru dari Acer. Let's check it out! Secara penampilan memang sebenarnya mirip dengan previous model, tapi tidak bisa dipungkiri ada perubahan di tampilannya. Engselnya sekarang berada di tengah bottom chassisnya, bukan di samping lagi. Exhaust belakangnya masih sama, tapi kali ini lebih jauh jaraknya ke belakang, sehingga meningkatkan performa coolingnya. Kok bisa? Ini disebabkan karena coolingnya sekarang memakai intake dari atas juga. Material bodinya juga masih sama, metal dengan aksen warna hitam doff. Secara tampilan, Helios 300 tetap masih gamey banget, sehingga bisa di-expect laptop berukuran 15,6 inci ini punya profil yang agak tebal, tapi bisa dibilang masih tetap minimalis. Untuk logonya sendiri juga masih menyala, jadi mungkin kalian yang suka style seperti ini masih akan sangat welcome dengan redesign model dari Helios 300 kali ini. Perubahan yang cukup menarik juga ada di konektivitas. Portnya terbagi di 3 area, bagian samping kiri, kanan, dan pada bagian belakang, yang sangat efisien diletakkan sebagai jalur utama display juga. Di samping kiri ada killer Ethernet RJ45, ditemani oleh USB 3.2 Gen 2 dan satu buah combo audio jack 3,5 mm. Di samping kanan ada dua buah USB 3.2 dengan salah satunya mendukung power of USB charging. Dan di belakangnya ada USB Type-C, Thunderbolt 4 dengan kemampuan USB charging juga, mini DisplayPort dan juga HDMI 2.1 terbaru. Output display eksternal dari laptop ini pun tentunya sudah mendukung 4K 120Hz. Selain itu untuk urusan nirkabel, killer Wi-Fi 6 AC1675i dengan band Wi-Fi 6E serta Control 2.0 memastikan koneksinya tetap stabil dalam setiap sesi gaming kalian. Untuk input, keyboard yang dimilikinya merupakan full size keyboard yang kini sudah dibekali oleh mini LED RGB di setiap keynya. Walau jarang disadari, tapi sebenarnya LED yang dimiliki sebuah keyboard juga memakan daya baterai yang dimiliki sebuah laptop dengan cukup signifikan. Berkat penggunaan mini LED ini, tentunya efisiensi power akan semakin terasa juga. Secara keseluruhan, keyboardnya masih mirip dengan pendahulunya berbasis membrane, ditemani oleh shortcut Predator Sense dan tombol turbo untuk meningkatkan kemampuan overall laptopnya melalui overclocking yang lebih mudah. Touchpadnya juga masih sama dengan model sebelumnya, jadi nggak begitu banyak perubahan untuk soal inputnya. Di dalamnya juga kita akan bertemu display 15,6 inci berpanel IPS dengan resolusi QHD 2560x1440 pixel. Display ini memiliki refresh rate hingga 165Hz dengan response time 3 ms. Bagi user yang berfokus pada tugas desain ataupun merupakan desainer grafis, akan cukup dimanjakan berkat color gamut-nya yang sudah mencapai 100% DCI P3 juga. Layar ini memiliki tingkat sensitivitas yang baik untuk kegiatan sehari-hari ataupun bermain game sekalipun. Nggak sampai di situ saja, karena laptop ini memang masih mengedepankan gamer sebagai core usernya, displaynya pun sudah diberikan Nvidia G-Sync yang akan menghilangkan tearing selama sesi bermain kalian. Menemani displaynya ada DTS:X Ultra yang telah disediakan dalam laptop ini untuk memberikan pengalaman audio yang lebih imersif lagi. Kemudian tentunya yang paling penting adalah ini spesifikasinya. Dibekali dengan otak terbaru dari Intel Core i7 12700H prosesor, laptop ini semakin siap untuk menghajar tantangan yang diberikan kepadanya. Prosesor Intel Core 12 Gen prosesor ini memiliki total 14 core, 6 P-core, dan 8 E-core yang bisa mencapai total 20 thread juga. Menemani prosesornya ada dedicated GPU dari Nvidia yaitu GeForce RTX 3000 series. Pada model ini kita diberikan RTX 3060 dengan VRAM 6GB GDDR6. Opsi lainnya bisa juga menggunakan RTX 3070 Ti dengan 8GB GDDR6.
RAM bawaannya adalah 16 GB DDR4, tapi kalian bisa memilih opsi terkini juga dengan membekalinya hingga 32 GB DDR5. Secara benchmark, skor yang dicapainya cukup impresif secara rata-rata. Di 3D Mark Time Spy, angka yang dicapainya berada di 8.139 poin, dan untuk prosesornya sendiri di Cinebench R23, angka yang sangat fantastis cukup terlihat di multicore-nya, di mana Intel Core i7 12700H prosesornya mampu mencapai angka 15.607 poin, dan di single core-nya berada di 1.770 poin dengan MP ratio 8,82 kali. Secara average, di PC Mark X, angka yang didapatnya adalah 5.621 poin dengan nilai rata-rata yang sangat baik di setiap kategorinya. Penggunaannya seperti laptop biasa, tidak akan mengalami kendala sama sekali karena memang ini adalah laptop gaming yang biasa menghandle task yang lebih berat. Dalam performanya untuk main Call of Duty Modern Warfare 2019, rata-rata FPS yang dicapainya berada di 60 FPS ke atas saat RTX on, namun tidak menyalakan game bar. Dengan game bar, memang ada sedikit penurunan FPS di mana rata-ratanya menjadi 40-an FPS ke atas. Setting a claymore. You're needed. We're taking Alpha. Genshin Impact flat 60 FPS di high 60 tanpa perlu diragukan. Experience-nya juga sangat nyaman berkat display yang lebih stabil dan memiliki response time yang cukup tinggi. Genshin Impact pun cukup dimanjakan oleh Nvidia G-Sync karena tearing dalam game ini sangat minimal. Crossover. Apex Legends juga sama dengan Call of Duty Modern Warfare dengan rata-rata FPS tanpa game bar mencapai lebih dari 70-an FPS. Saat game bar dinyalakan untuk screen recording, kalian mendapatkan sekitar 40-an FPS ke atas. Terakhir, Ace Combat 7 berada di posisi yang sangat nyaman dengan sesi multiplayernya mampu mencapai 110 FPS lebih. Tidak hanya gaming, bagi kalian yang ingin menjadi content creator atau memang punya hobi editing multimedia, I have to say laptop ini berkat prosesornya mampu melahap proses video editing multimedia hingga 4K sekalipun dengan sangat mudah. Video berdurasi 3 menit dengan resolusi 1080p dapat render dengan sangat cepat, bahkan under 1 menit. Upscale itu ke 4K dan waktu yang dibutuhkannya berada di bawah 3 menitan. Performa cooling pun patut diacungi jempol. Pada desain refresh kali ini, air intake-nya semakin efisien dari atas dan dibuang oleh 4 jalur pembuangan yang cukup besar juga di samping kiri kanannya dan juga bagian belakang. Kipasnya sudah mendukung teknologi Aeroblade 3D generasi kelima dan ditemani juga oleh liquid metal untuk bagian dalamnya. Kipasnya sendiri terbuat dari metal dan ada 89 bilah fan, jadi ini akan memberikan performa cooling yang sangat nyaman. Untuk soal upgradability, laptop ini sebenarnya masih sangat upgradable dengan beberapa opsi upgrade, bahkan hingga dukungan RAID 0 up to 2TB. Namun sayangnya gue pribadi agak ragu untuk membuka langsung laptop ini karena adanya LED strip di bagian depan yang kadang bisa dibilang cukup sensitif dan harus diberikan extra care serta attention. Kalau kalian masih ragu-ragu untuk membuka ini, ada baiknya kalian langsung taruh aja ke service center untuk meminta bantuan profesional dari tim after sales Acer juga. Finally, untuk harga. Dibanderol mulai dari 26,999 juta rupiah, Predator Helios 300 kali ini sudah hadir dengan prosesor Intel terbaru, Intel Core 12 Gen processor. Ditemani oleh Nvidia RTX 3000 series juga yang sangat powerful untuk menjalankan semua AAA games yang ada saat ini. Selain itu, laptop ini juga sudah ditenagai oleh baterai yang cukup lumayan, 59 Wh dengan power brick 230 Watt. Dengan fitur-fitur yang lebih segar dari pendahulunya, harga ini masih bisa dinilai cukup pantas untuk dibanderol dengan si Helios 300 saat ini.
Overall, gue suka dengan hadirnya refresh model dari Helios 300. Bentuknya memang sedikit lebih striking, tapi benar-benar nyaman digunakan sebagai laptop untuk gamers. Build-nya masih tetap tangguh sesuai standarnya Predator, dan spesifikasi yang disuguhkannya benar-benar maksimal, apalagi berkat prosesor Intel 12 Gen-nya. Terlebih lagi, hadir dengan harga yang cukup kompetitif, fitur yang dihadirkan oleh Helios 300 ini bisa membuatnya cukup dilirik, seperti contohnya ada personalisasi yang lebih luas berkat single RGB mini LED di setiap keyboardnya, dan juga tweaking yang lebih mudah hingga overclock sekalipun. Gue sendiri sulit menemukan kelemahan Helios 300 selain dari bentuknya yang agak lebih bulky aja, di saat model lainnya tuh semakin tipis. Tetapi secara keseluruhan, Helios 300 ini sangat-sangat menarik untuk dimiliki sebagai senjata utama para gamers yang membutuhkan yang terbaik untuk battle station portable mereka. Oke lah, sekian dulu untuk video kali ini. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa untuk berikan like, share, dan tentunya yang belum subscribe bisa langsung klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan sama video kita berikutnya. Yang punya pertanyaan, jangan ragu-ragu juga untuk tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah Googles. Jangan lupa juga untuk follow sosial media kita di TikTok, Instagram, Twitter, dan juga Facebook. Dan handle-nya @gwigwicom dan gue pribadi di @fsp+. Thanks for watching and as always, stay safe, stay healthy, and have a nice day. Ferry signing out. Bye-bye.